pedomannya 5 aspek. Jadi anggur itu sebenarnya nggak ribet. 5 aspek aja penuhin udah jadi kayak begini kayak gitu. Paling bagus itu melakukan penyemprotan itu ada sesuatu yang memang di anggur ini tidak sering dibicarakan, yaitu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman. Ketemu lagi di Hobi Papa Official nih. ya halo. Oke, Om. Sehat Om? Alhamdulillah sehat Om. Oke. Oke, Om Arga. Siap Om. Om, lagi sibuk apa nih Om? Lagi sibuk mangkas-mangkas sih Om. Untuk kali pertamanya lagi Papa ke kebun yang mana nih Om? Ini Om? Ini kebun produksi tabu lampot sih Om. Tempat produksian tamu lampat Om Arga juga. Daerah mana Om? Iseng lek-lek tabu lampot. Ini daerah Kemang, nggak jauh dari rumah Om. Kita review dikit deh Om. Ini pot berapa nih Om? 35 Om. Ini pot 35. Varian apa Om? Gospi. Gospi. Wah gila sih teman-teman lihat Ya, bunganya. Gospi. Nah ini nih Om. Indah banget nih Om. Ini varian apa Om? Ini Jupiter. Jupiter. Ini pot berapa Om? Ini 40. Nah ini yang di pojok banget nih Om. Ini bakal calon amprak-amprakan juga nih. 50. Varian? Jupiter juga Om. Varian Jupiter juga. Gokil. Oke langsung aja deh Om. Sejarah Om Arga deh. Kenapa anggur Om? Kenapa anggur? Awalnya awal deh. gini Om. Mengapa anggur? Awal mula saya nanam tabu lampot emang hobi Om. Dari mulai cabe-cabean. Wah. Aduh nih cabe-cabean. Cabe-cabean Om. Cabe asli maksudnya? Cabe tapi dia itu lebih Bukan cabe yang bonceng buat pajangan Om. Bonceng bertiga di motor itu bukan? Bukan. Oh kirain. Awalnya cabe Om ya? Cabe Om, cabe hias. Nah saya pernah ngikut ke apa ya, forumnya sama Kang Warso dulu. Kang Warso juga cabe-cabean juga Om. Wah. Aduh, Kang Warsa cabe-cabean kayak gimana? Maksudnya main cabe-cabean. Oh, main cabe-cabean dulu. Oh, tanaman cabe. Cabe dulu Kang Warso tuh. Saya tuh gitu. tertarik banget tuh nanam cabe hias, apa kayak candlelight, apalagi fire fox ada juga Om. Ketika itu saya juga bergelut ke tabu lampot Om, kayak jambu, kelengkeng itu di pot. Itu dulu saya udah ngalamin semua tuh Om. Tahun berapa tuh Om? Ya paling 2015-16 ya kalau nggak salah ya. 2016-17. Oh gokil. Itu main tabu lampot Om. Kayak kelengkeng. Saya ngikutin tuh kayak kelengkeng ito, kristal, puang rai, kayak gitu. Nah suatu ketika saya ngeliat Kang Warso lagi tuh di anggur juga Om. Kayaknya seru tuh kayak gitu kan. Tapi selain Kang Warso juga ada juga seperti kayak Kang Rindi, terus saya lihat Om Ipul juga. Pernah satu forum juga tuh Om dulu, masih di zaman Kaskus ya kalau nggak salah tuh ya. Om Ipul dia punya channel YouTube saya ngeliat tuh. Itu masuk anggur tahun berapa tuh Om Arga berarti? Saya mah baru paling 2018 Om. 18 baru. Iya, malah senior mah kayak Kang Ocan itu mah udah 2013, Halo, 2012. Aja. Saya mah 2018 hitungannya masih baru lah. Zaman-zaman lapangan banteng saya ngeliat YouTube. Wah, teman-teman saya ini yang tadinya satu hobi sama saya pada di anggur, jadi saya ikut-ikutan. Teman-teman tin juga pada di anggur. Iya. Terus akhirnya keterusan sampai sekarang. Keterusan, lama-lama kok enak juga gitu. Cobain lama-lama keenakan ya. Iya, kayak ada manis-manisnya gitu. Pertama coba terus berhasil apa gimana Om? Yang namanya berhasil mungkin teman-teman mungkin awal-awal banyak kegagalan Om. Sebenarnya pasti ada aja lah gagal. Tapi justru karena gagal membuat saya tertantang menjadi lebih penasaran. Saya berpikir gini, kalau kan dia bisa kenapa saya enggak gitu. Itu dia teman-teman. Saya tuh selalu memiliki prinsip gitu, kalau kan dia bisa saya harus lebih bisa. Kayak begitu. Nah, akhirnya saya terinspirasi lagi tuh. Om Asep Romdon tuh, Abifang. Halo Om Asep Romdon. Nah, dia di tabu lampot kecil, Gospi, akademik, buahnya banyak. Dari situ tuh saya mulai, wah tercambuk nih saya nih. Gitu, Om Asep bisa nih, saya harus bisa juga. Kalau bisa harus lebih bisa kayak begitu. Akhirnya saya nyari referensi, ketemulah sama Om Lutfi. Nah, Om Lutfi itu banyak ngasih inspirasi juga tuh. Om Lutfi di tahun berapa tuh Om? Masih 2018? Baru-baru lah, ya baru-baru lah. 2000, ya baru-baru lah Om. 2019-an kayak gitu. Kalau main anggur sih mungkin saya udah dari 2018. Tapi kalau tabu lampot ini, ya itulah. Menjak lihat tayangannya Om Asep Romdon, tambah lagi saya nyari referensi, saya ketemulah Om Lutfi. Om Lutfi juga di tabu lampot kecil gitu. Saya contek nih.
Saya main ke tempat Om Lutfi nih, jadi saya contek-contek aja, oh begini gitu. Akhirnya saya praktek di rumah, ya seperti sedemikian rupa lah kayak gini. Berarti sekarang Om Arga selain praktisi juga sebagai mentor juga mentor, ya? Om. Lebih ke mentor sih kalau buat saya. teman-teman mungkin yang edukasi, sekolah-sekolah, kampus, saya sering juga. Gitu, Om. Jadi pembicara berarti Om ya? Itu udah menjadi pekerjaan utama Om Arga sekarang berarti? Iya, betul. Di anggur lah saya paling utama lah, Om. Kalau boleh tahu, Om Arga kelahiran berapa, Om? Saya tahun 89. Kebun rawatannya tuh ada di mana aja, Om Arga? Waduh, selain Jakarta nih? Om. Selain di Jakarta ada di Bengkulu, ada di Riau, Jambi, banyak Om. Banyak ya? Ini juga mau ke Bali Om. Saya mau ngajak Om Rama sebenarnya nih ke Bali nih. Itu kebun? Beliau baru mau ngebuka lahan. Namanya Iputu Rudiana. Halo Om. Beli Putu Rudiana. Ya. Semoga kita bisa ya ada kesempatan tinggal berangkat lah, Om. Kalau hobi sih saya lebih ke musik sih Om sebenarnya Om. Karena memang saya orangnya pengangguran. Nah itu dari cabai itu bisa jadi hasil waktu itu Om. Jadi banyak banget tuh. Kan di rumah saya kan ada buka praktek ngurut bayi gitu. Jadi rame terus. Ibu-ibu, bapak-bapak situ pada rame. Jadi saya pajang-pajangin itu. Tabung lampu kecil-kecil pakai cabai-cabai aja itu laku Om. Terus besok jambu kristal saya cangkok-cangkok, saya buahin di pot-pot kecil laku. Dari situ saya inspirasinya tuh. Karena teman-teman pada di anggur, jadi saya ikut-ikutan kecemplung di anggur begitu. Kayak Om Ipul, Om Asep Romdan pada ke anggur, jadi saya ikut-ikutan. Om Arga berarti udah ada basic. Iya, memang basic sih. Basic apa ya? Kayak pupuk, nutrisi itu. Udah lah, itu juga. Ini saya hidroponik juga saya main. Di belakang sana teman-teman ada hidroponik, nanti diinsetin gambarnya. Berarti kan emang udah ada basic nutrisi, ya kan? Pupuk, takaran, ya kan? Walaupun rekayasa media tanam cabai, tomat sama anggur kan beda pasti Om. Beda. Ya kan? Beda kan? Boleh di-spill Om kali panggilan untuk motivasi nih teman-teman nih. Iya, kalau di anggur Om ya teman-teman di bibit aja udah alhamdulillah Om, dari bibit. Alhamdulillah ya. Kalau saya buat dipanggil mentor sebenarnya sih seikhlasnya aja Om. Pasti ada aja ngasih kayak 200, 300. Alhamdulillah ada aja ngasih gitu. Pasti ngasih lah. Misal kayak saya ke Depok gitu, Om, tolong dong Om, saya kok masih gagal aja nih Om nanam anggur gitu. Nah, saya bantu identifikasi kira-kira faktornya di apa, faktornya di mana, kesalahan di mana kayak gitu. Ketika saya datang, saya kasih solusi dan alhamdulillah jadi solusi gitu kan. Jadi dipanggil sono, dipanggil sini buat nge-mentor lah. Iya. Dan itu sebenarnya nggak mudah Om. Itu kan kepercayaan kan. Iya sih. Kan membangun kepercayaan gitu. Berarti kan kalau emang dipanggilnya berarti cocok gitu. Kan. Berarti Om Arga nggak matokin di awal gitu. Nggak matokin. Saya mah berapa aja. Ya tapi yang masuk akal juga lah. Masa dari sini dipanggil ke Bogor cuman bayar sama granita mungkin. Kita bahas yang di belakang ini kita Om. Iya. Kegiatan bulan pot ini Om. Kalau yang dari mulai cara menanam, media tanam itu udah banyak lah, udah sering Om. Kita bahas cara ini aja Om, cara kelebihan dan kekurangannya Om. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya begini, teman-teman itu kan saya kan memang terkenal dengan urban farming atau petani kota. Yang kebanyakan teman-teman di anggur ini punya alasan saya nggak ada lahan Om Arga. Nah inilah solusinya Om. Gitu. Jadi kita bisa melakukan penanaman anggur di lahan yang sangat terbatas. Bukan terbatas, sangat terbatas. Yang penting ada lokasi intensitas matahari masuk. Kita bisa melakukan penanaman, walaupun di pot sekecil ini tetap bisa berbuah tuh kayak gini. Pot kecil, gitu. Dan ini juga bisa jadi profit kalau teman-teman misalnya berbuah, pasti ada teman-teman ini, pasti ada aja, Om boleh juga tuh, ya gitu kan. Betul. Dan secara estetik juga ya? Lebih estetik Om, ya kan? Unik lah. Di pot kecil dia bisa berbuah banyak nih, kayak ini teman-teman nih. Kalau namprak-namprakan di pot 35 Om ya berarti ya? Iya. Pot 35 teman-teman. 19 bunga, lumayan lah 19. Bawah 19 dompol teman-teman calon buah. Nah untuk kekurangannya Om, di tambul lampu tuh sebenarnya ada nggak sih gitu? Kekurangannya sih sebenarnya ya minim lah Om. Kekurangannya ya karena dia terbatas, ya hanya batas inilah. Kalau di tanah kan mungkin buahnya bisa sampai berapa kilo ya. Paling banyak ini ya 4 kilo sih Om. 3 kilo lah, 3 kilo kalau masalah buah. Tapi itu bukan masalah sih sebenarnya, bukan kekurangan. Tambah lagi gini Om, paling lebih cepat melakukan penyiraman aja. Benar. Jadi lebih intens aja sih kayak gitu aja. Kalau di tanah lebih santai mungkin karena akar kemana-mana bisa cari nutrisi sendiri. Tapi kalau di tabung pot
kita harus intens. Karena dia justru penanggulangan lampot itu karena terbatas Om ya. Dia si akar nggak bisa nyari makan sendiri. Nah, kita nyuapin lah istilahnya gitu Om ya. Dari mulai air, pengairan, penyiraman, terus pemupukan, penyemprotan insektan fungi. Ya. Kita masuk ke situ nih Om, baru Om. Masalah perawatan nih. Nah, untuk tambul lampot kayak gini Om, boleh dijelasin yang tadi penyiraman, pemupukan, sama penanggulangan hama dong. Penyiraman, karena saya medianya saya bikin poros mungkin. Mengapa harus poros? Karena agar lebih sering disiram dan dikasih makan atau dipupuk. Logikanya gini teman-teman, kenapa Om Arga sering menyiram? Karena si media tanamnya itu poros. Jadi air hanya berlalu. Tapi media tanamnya tetap lembab terus, gitu. Tidak menyimpan. Karena apa? Cepat berlalu dan cepat menguap ya. Karena Om Arga intensitas mataharinya bagus. Gitu logikanya teman-teman. Kalau yang semisal gitu mataharinya mungkin cuma dapat 5 jam atau 4 jam, mengikuti cara Om Arga tetap harus hati-hati gitu. Jangan juga media tanamnya 2 hari sekali juga Om ya. Tetap harus kontrol maksudnya gitu. Kondisional di tambul lampot ya Om ya. Ya betul. Itu tadi untuk penyiraman Om. Untuk pemupukan Om. Pemupukan saya tuh kalau di tambul lampot kalau bisa 2 kali seminggu. Seminggu 2 kali. Karena kan dia lahannya terbatas. Karena mataharinya kenceng, terus dia poros, dia harus sering dapat asupan. Kalau di tanah dia bisa nyari makan sendiri Om. Ya, pokoknya yang tadi kondisional deh. Gitu. Aplikasinya teman-teman sendiri yang merasakan. Ya, adaptasikan dengan kondisi di lokasi atau di lapangan. Itu disesuaikan. Tapi kalau soal dosis, soal takaran boleh. Gitu, boleh sama. Nah, untuk penanggulangan hama Om. Penanggulangan hama, karena saya kan di sini satu ya, saya berfarming jarang sama tanaman-tanaman lain yang di kiri kanan itu berpotensi menularkan hama gitu Om. Jauh, jadi saya paling 1 minggu 1 kali lah. Paling kalau bisa 1 minggu 1 kali. Tapi saya pribadi saya 2 minggu sekali Om. Karena satu pakai atap, kedua jauh dari jangkauan pohon-pohon yang bisa mengakibatkan. Jadi 2 minggu sekali udah aman. Tapi kalau bisa jangan ikutin, kalau bisa seminggu sekali. Itu kalau bisa. Karena saya juga waktunya juga sih Om. Wah benar. Jadi 2 minggu sekali. Kalau kan saya waktunya cuman fokus di sini ya saya bisa 1 minggu 1 kali lebih bagus lagi. Apalagi kalau ini Om musimnya nggak jelas ya. Nah itu wajib tuh. Ya gitu ya. Kadang panas banget teman-teman gitu. Kadang panas banget terus tiba-tiba tuh hujan. Nah itu teman-teman harus waspada tuh, harus rajin deh gitu, harus rajin kontrol, semprot insek fungi gitu. Poin nomor 3 itu konsisten dalam hal perawatan. Perawatan meliputi penyemprotan anti hama, meliputi pengairan dan pemupukan. Harus intens itu, konsisten. Balik lagi ke 5 aspek yang poin nomor 3. Sebaiknya semprot insek dan fungi itu di pagi hari, sore hari, atau malah malam hari Om. Paling bagus itu melakukan penyemprotan itu sore. Kalau pupuk pagi. Ya, terjawab teman-teman. Tapi memang orang kan jarang yang sempat kan kalau sore, jadi kebanyakan ya pagi. Ya mungkin teman-teman yang kerja dulu gitu Om ya. Paling bagus itu sore. Alasannya begini, hama itu nggak semuanya hama pagi, ada juga yang namanya hama malam, namanya nokturnal. Dia aktif di malam hari. Nah, kalau kita semprot di sore hari, ini masih ada nih yang namanya sistemik. Gitu. Jadi ketika dia datang, sistemik itu masih kuat, jadi dia kabur. Kayak gitu. Jadi hama malam itu juga kabur. Tapi kalau dari semprot di pagi hari, sistemiknya udah mulai agak menguap lah gitu ya. Karena kan kita dosis pencegahan dosis rendah, udah mulai menguap, sama nokturnal tetap datang. Iya gitu. Sebaik-baiknya sih sore, paling bagus sore nyemprot. Untuk teman-teman deh yang mungkin mikirnya susah nanam anggur. Banyak pupuknya, susah perawatannya. Nah, gimana untuk teman-teman yang mindsetnya itu seperti itu gitu? Jadi gini, kita kan nanam anggur pasti ada sesuatu yang kita harapkan dong dari dia. Ya. Kita berharap buah yang banyak, buah yang enak, buah yang bagus. Begitu. Lah, kalau kita berharapnya sesuatu yang bagus dari pohon itu ya, kasihlah sesuatu yang bagus juga kepada pohon kita Om. Kayak gitu. Sama lah kayak anak. Kalau anak kita didik baik, dari awal kita kasih makan yang baik, didikan baik. Pasti nanti feedbacknya yang baik pula Om. Jadi jangan ada pernah berpikir capek, repot, ribet. Jangan berpikir kayak gitu lah. Kita kan berharap buahnya Om. Kayak begitu. Apalagi yang dijual ibarat kata. Kalau kan mau dapat sesuatu yang dari dia ya kita masih perlakuan yang baik juga Om sama pohon kita. Kalau boleh ditambahin Om Arga, banyak pelajaran juga sih. Pertama, pelajaran kesabaran teman-teman. Ya betul, harus sabar lah. Gagal sih udah pasti teman-teman. Keserang. Apalagi Papa nih, tanpa naungan nih, tanpa atap UV itu. Hujan, panas, serang jamur, wah itu udah dialamin juga deh. Tapi selagi kita
bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan komunitas, apalagi tukar pikiran, rasa males itu tuh bakal hilang teman-teman, bakal termotivasi lagi. Nah mungkin teman-teman untuk membangkitkannya lagi, rasa untuk menanam anggur lagi, cari komunitas teman-teman, komunitas anggur yang di daerah teman-teman gitu. Referensi. Ketika teman-teman menemukan satu cara yang cocok, kalau teman-teman banyak referensi, banyak narasumber juga pusing sendiri om ya, nantinya ya. Jadi terombang-ambing om, kayak orang di tengah-tengah lautan nggak punya orientasi. Dia mau kemana nih, mau ke sono apa ke sini, mau ke sini ke sono, nggak punya arah dan tujuan, terombang-ambing. Balik lagi nih ke mindset nih, jangan berharap buah dulu om. Jangan berharap buah, fokus kepada tingkat kesuburan. Jadi gimana caranya anggur yang kita tanam itu kita fokus gimana biar dia subur sesubur-subur mungkin. Karena kalau udah subur ya lah, ngebuahin mah tinggal tipe sendal juga buah. Prospek kedepannya nih om, anggur di Indonesia om, gimana menurut Om Arga nih? Apakah akan makin maju dan kita akan ya boleh lah ya berangan-angan akan swasembada anggur apa gimana om ke depannya om menurut Om Arga? Kita kalau bicara prospek dari hal kecil dulu om. Gimana om? Prospek dari hal kecil aja nih, bicara dapur dulu lah ibaratnya. Dari bibit aja sudah sangat menguntungkan. Kita nggak usah berpikir jauh-jauh bikin kebun atau skala produksi komersial lah. Itu mungkin goalnya semua lah. Secara skala besar. Tapi kita dari skala kecil aja, dari swasembada anggur aja kita buat bibit aja udah alhamdulillah kan. Kayak begitu. Nah teman-teman juga harus berpikir, belum tentu nih jarak 1 kilo atau 2 kilo aja ada yang nanam anggur kayak gitu. Artinya berarti pasar anggur ini masih luas gitu. Mungkin 1 kilo atau 3 kilo ke depan belum tahu anggur nih. Artinya kan prospek anggur masih banyak banget tuh om. Nah ditambah lagi setiap orang yang tahu anggur pasti ketika lihat anggurnya bagus atau berubah pasti dia pengen nanam om. Jadi yang belum tahu anggur ini masih banyak gitu. Jadi buat prospek anggur itu lagi bagus-bagusnya. Itu dari skala bibit. Lebih besar lagi kita buat mindset ke lebih besar lagi, skala lebih menengahnya adalah agrowisata. Kalau punya lahan, udah kebunin anggur yang banyak. Nah, agrowisata itu ibaratnya ada tamu datang, belum dari tiket parkir, kayak gitu kan, terus tiket masuk, petik buah, petik timbang bayar. Ketika wah yang ini enak nih, bibit yang mana nih, yang ini gitu kan. Itu skala agro. Kedepannya kesempatannya masih terbuka luas. Banyak. Banyak om ya. Dari rumah saya aja 3 kilo ke depannya belum tentu ada nanam anggur. Artinya kan berapa rumah belum tahu anggur gitu loh. Kalau udah tahu pasti pengen nanam. Kan siapa sih yang nggak mau nanam anggur kayak begini kan ibarat kata. Nah skala buah om, untuk market di Indonesia om khususnya om, kenapa masih belum bisa bersaing dengan anggur-anggur impor yang masuk ke swalayan om? Banyak lah om, kalau itu alasannya sih itu sih sudah jelas om. Kalau kan buat swasembada ya. Karena kita memang belum bisa memenuhi syarat om. Salah satunya legalitas dari anggur itu sendiri. Karena kalau kita mau membuat skala besar itu kan kita harus ada izinnya om. Paham. Pesan dari saya gini, tanam aja dulu. Kalau kan ada kendala hadapi. Justru kendala itu bukan musibah om, melainkan adalah anugerah. Anugerah untuk apa? Untuk kita belajar. Kok ada masalah gitu. Kalau kan yang namanya hidup itu tanpa ada kendala itu mah bukan hidup namanya om. Yang namanya itu masih ada cobaan. Kalau lancar terus namanya cobain gitu. Jadi kalau kan kita dapat problema itu adalah anugerah untuk kita belajar, buat kita makin jago. Nanti kalau kan udah terlewati nih problema 1, pasti ada problema 2. Tapi memang seperti itulah fasenya. Jadi jalanin aja dulu kayak gitu. Nah kalau udah kayak begini, Om Arga kok bisa pucuknya bagus, buahnya banyak, tuh mulus-mulus, daunnya juga bagus ya. Karena saya udah melewati tahap-tahap itu om, kayak gitu. Jadi jalanin aja dulu. Gitu teman-teman. Gitu. Dengan apa pedomannya? 5 aspek. Jadi anggur itu sebenarnya nggak ribet. 5 aspek aja penuhin udah jadi kayak begini kayak gitu. Saya pengen banget kalau mungkin ada teman-teman yang mau ngebantu saya nih untuk membukukan. Ayo kita sama-sama membukukan. Cara apa? Secara SOP, teknik, treatment, metode, dan pastinya ada sesuatu yang memang di anggur ini tidak sering dibicarakan, yaitu adalah feel. Main feel juga di anggur. Ada chemistry-nya juga sebenarnya di anggur. Feel itu ya kayak kita hati ke hati nih. Kayak anggurnya sebenarnya bicara loh, kayak gitu. Cuman kita harus tahu, wah pucuknya lagi besar-besar nih, wah di Batiar lagi butuh makanan lebih banyak kayak gitu. Feel lebih sering atau lebih banyak dosisnya gitu. Feel lah, itulah nanti teknis di lapangan pasti berasa kok nanti. Itu yang harus dibangun juga om ya, untuk teman-teman juga betul, nih. Feel ke tanaman kita. Seakan-akan dia berbicara, bukan dia bicara, woi, kabur saya om.
Gokil, mencerahkan lah sesuai sama hari ini teman-teman, sangat cerah sekali. Tapi ini bulan Om. Oh iya gelap Om. Karena saya pakai kacamata hitam Om. Ada lagi mungkin warga yang ingin disampaikan? Sudah Om. Oke, nah untuk teman-teman yang mungkin butuh jasa dari Om Arga untuk konsultasi, untuk Om ini kenapa begini, kenapa begitu, langsung aja hubungin nomor Om Arga dan media sosial di sini teman-teman. Nah di sini, terus kalau mau datang janjian dulu sama Om Arga ya. Janjian dulu Om. Gitu, janjian dulu. Kalau mau pesan bibit juga di nomor yang ini teman-teman. Bibit gimana Om? Ready. Nah bibit yang kemarin-kemarin WhatsApp atau komen di Hobi Bapak Official Sudah kita siapkan. Oke, Om Arga, gokil. Siap Om. Thank you banget Gokil. atas waktu dan Siap. Semoga bermanfaat nih. Om. Amin, semoga bermanfaat teman-teman. Menjadi jariah Om buat Amin, teman-teman. amin. Semoga bermanfaat teman-teman. Begitu Hobi Bapak Official pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ahli, hanya hobi. Bukan menggurui, hanya berbagi. Karena menanam sekarang, untuk anak cucu kita nanti. Salam satu hobi, Hobi Papa Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.